Yo, what's up guys? Arishedo di sini. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan dua fitur pada Windows 10 kita, yaitu fitur Sleep dan fitur Hibernate. Tentu kedua fitur ini juga sangat berbeda, baik berbeda dalam versinya dan juga berbeda dalam fungsinya masing-masing. Hingga Windows 10 saat ini juga masih ada fitur yang namanya Sleep. Tapi Hibernate itu mulai adanya pada Windows 8 kalau nggak salah sampai Windows 10 saat ini. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya ingin jelaskan apa perbedaan antara Sleep dengan Hibernate. Ketika kita sedang banyak melakukan aktivitas pekerjaan, baik pekerjaan kantor ataupun gaming ataupun editing pada laptop kita yang kita gunakan saat ini, dan kita juga tidak ingin meninggalkan pekerjaan itu dan mengulang dari awal, ya kan? Contoh, saya sedang mengedit video dengan software editing misalnya. Tiba-tiba ada urusan yang saya kerjakan ke tempat lain. Nah, saya harus meninggalkan laptop ini dan pekerjaan saya ini. Nah, ketika saya datang lagi kembali, saya tidak ingin melakukan pekerjaan itu, membuka software itu dari awal atau pekerjaan itu dari awal. Nah, disinilah peran daripada kedua fitur ini. Jadi fitur ini bisa mengaktifkan kembali pekerjaan kita itu tidak dari awal, tetapi pada akhir kita bekerja tadi, gitu. Dia akan menyimpan itu, oke? Itu dia. Nah, perbedaan antara Sleep dengan Hibernate adalah mode Sleep bekerja dengan cara sistem akan menyimpan data atau aplikasi yang sedang berjalan pada hard disk dan memori, ya kan? Serta menghentikan beberapa hardware lainnya termasuk layar untuk menghemat daya listrik. Nah, jadi mode Sleep ini hanya dia itu prosesornya atau laptopnya tetap hidup, ya. Tapi dia ada beberapa hardware yang mati, contohnya layar itu mati dan lain-lainnya. Tapi yakin prosesor tetap hidup sehingga membutuhkan daya yang kecil, ya kan, untuk bekerja. Nah, itu. Nah, kekurangannya adalah ketika laptop atau PC kita benar-benar mati total atau kehilangan daya minimum, maka semua data dan aplikasi tidak tersimpan di hard disk dan memori. Itu pada mode Sleep, ya kan? Nah, lalu bagaimana dengan Hibernate? Nah, Hibernate ini bekerja, sistem akan menyimpan data dan aplikasi yang sedang berjalan, ya kan, pada hard disk dan memori, lalu sistem dan hardware akan mati total. Jadi disimpannya dulu dan mati sistemnya dan hardware mati semua, tapi disimpan, ya. Nah, itu. Nah, saat kita mau bekerja, kita hidupkan lagi, ya, maka dia akan kembali lagi ke pekerjaan yang terakhir kita lakukan, ya. Sama-sama begitu juga Sleep. Nah, perbedaan lain lagi adalah Sleep ketika kita lakukan, ketika kita hidupkan kembali laptopnya, Sleep ini lebih cepat, lebih standby, ya kan, langsung kembali ke pekerjaan kita itu. Tapi Hibernate itu kita hidupkan komputernya atau laptopnya, perbedaannya itu Hibernate itu agak lama untuk memproses data itu, karena aplikasi-aplikasi yang kita buka itu mungkin terlalu berat atau gimana, karena dia mati total kan. Jadi dia harus punya banyak menghidupkan aplikasi-aplikasi yang telah kita telah disimpan oleh sistem tadi, gitu. Mungkin disitulah perbedaannya. Nah, tapi kita akan coba nanti untuk mempraktekkannya secara langsung setelah kita aktifkan fitur Hibernate dan Sleep ini. Oke,
sekarang kita akan coba mulai mengaktifkan fitur Hibernate dan Sleep. Kita lihat di sini apakah sudah aktif. Di sini masih shutdown dan restart ya. Jadi kita akan aktifkan kedua fitur itu. Caranya adalah kita masuk ke setting ya, lalu masuk ke sistem, kemudian power and sleep, lalu pada additional power setting kita klik di sini dan kemudian pilih di sini choose what the power button do, ya kan? Kemudian di sini change setting that are currently unavailable, ya kan? Kemudian di sini kalian bisa centang sleep dan hibernate. Nah, lalu kita save. Nah. Lalu kita lihat di sini pada bagian apakah power ini, apakah bagian sudah ada. Nah, di sini sudah aktif yang namanya hibernate dan sleep. Oke, sekarang kita akan praktekkan metode sleep, hibernate dan sleep ini ya pada laptop ini. Kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada hardware-nya juga. Yuk. Oke. Sekarang kita akan coba kedua fitur ini. Antara fitur, kita akan coba dulu fitur sleep ya. Kita akan coba. Nah, sebelum fitur sleep, kalian bisa lihat di sini ada satu program yang saya jalankan, yaitu Adobe Premiere Pro, seperti yang kelihatan di layar ini. Nah, kita akan lihat reaksi daripada kinerja daripada kedua fitur ini ya. Ini saya minimize, lalu kita aktifkan pertama fitur. Kita akan coba tes dulu fitur yang namanya fitur sleep. Ini saya pilih sleep. Nah, kalian bisa lihat ini mati semua, mati total ya, layar mati. Namun kita lihat di sini pada bagian ini nih ya, ini masih ada indikator hidup powernya ya. Artinya ada beberapa hardware yang tidak mati. Yang pasti prosesor tidak mati, ya kan? Jelas ya, ini adalah fitur sleep. Lalu kita praktekkan, kita hidupkan kembali, ya. Nah, dia akan muncul. Kita lihat dia lama atau sebentar untuk langsung membuka aplikasi yang telah saya buka tadi. Nah, di sini sangat cepat sekali, ya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur yang kedua. Kita akan coba yang di sini yang namanya fitur hibernate. Ini hibernate, saya pilih hibernate. Lalu semua akan mati. Kita lihat di sini pada sistem ini apakah mati atau enggak. Kita lihat ya. Nah, ini mati. Jadi power ini mati, artinya semua hardware-nya dan sistemnya itu mati pada laptop ini. Ya kan? Nah, kita akan coba dulu hidupkan lagi kembali. Kita akan lihat laptop ini ulang dari awal lagi hidupnya, ya. Tapi kita lihat di sini. Nah, dan sama seperti tadi, ya. Nah, mungkin ini berpengaruh kepada kinerja atau hardware atau memori, hardware, dan juga harddisk atau SSD kalian berpengaruh. Karena saya ini pakai SSD, mungkin dia cepat ya memproses, membaca aplikasi yang sedang berjalan itu, ya kan? Makanya dia cepat. Jadi nggak ada bedanya saya lihat ini saat membuka kedua mode ini saya gunakan, sama-sama cepat dalam mengolah informasi atau aplikasi, ya. Oke, itu cukup di sini. Sangat jelas ya perbedaannya, dan ini sangat membantu kinerja kita ketika kita sedang mau selesai bekerja dan tidak harus menghentikan semua pekerjaan kita di laptop ini. Kita cukup lakukan hanya dengan dua metode itu. Yang pertama tadi adalah metode kamu bisa lakukan dengan metode sleep, dan kedua kamu bisa lakukan dengan metode hibernate. Tapi saya sering gunakan ini adalah
metode Hibernate, karena ini metode yang cukup bagus menurut saya. Klik, selesai sudah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, 2 like dan subscribe-nya di bawah ini. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Yuk. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa subscribe dan loncengnya itu gratis ya teman-teman.